Menyikat waktu deh, kita mulai mawon nggih. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu semua, mahasiswa Akidah Akhlak LPTK UIN Walusongo. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat ketemu kembali setelah sekian lamanya kita tidak ketemu, tapi alhamdulillah semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Ini wajah-wajah panjenengan nih, wajah-wajah riang, gembira semuanya. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Ujian pengetahuan, insya Allah semuanya lancar dan lulus. Amin, amin, Bapak sekalian. Amin. Bapak Ibu, jadwal kita punya kesempatan kurang lebih 3 hari ya, sampai dengan hari Kamis yang akan datang, membahas kisi-kisi ceritanya ini. Jadi yang kita persiapkan itu adalah terkait persiapan ujian pengetahuan akidah akhlak. Jika saya lihat kisi-kisinya, insya Allah tidak ada yang sulit bagi Bapak Ibu semuanya. Tapi dalam rangka persiapan diri menghadapi ujian pengetahuan, sebaiknya memang kita belajar bersama. Karena kalau tidak dikondisikan di program induksi, mungkin ya ada yang malas mungkin ya, ada yang sibuk ini sibuk itu, maka paling tidak sebelum menghadapi ujian pengetahuan ya kita muzakarah ya, mengingat-ingat secara bersama-sama materi-materi yang sudah kita pelajari, sudah kita diskusikan dan sudah kita bahas bersama. Semangat nih Bapak Ibu? Insyaallah. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak sekalian. Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita sore hari ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak sekalian, Bapak Ibu semuanya sudah menerima kisi-kisi materi bukan? Kisi-kisi sudah Pak. Kisi-kisi yang dulu itu Pak. Yang Ya, akidah baik. akhlak. Ini coba saya kirim lagi nggih ke Nggih. dalam boleh, Pak. grup nggih. Sekejap. Sudah Pak. Ya. Baik, ini saya kirim lagi kisi-kisinya melalui grup induksi akidah akhlak. Betul nggih? Benar. Itu Bapak sekalian, itu barusan saya kirim kisi-kisinya. Syukur-syukur kalau panjenengan memang sudah memilikinya, ya, sudah memilikinya. Setelah itu, coba dilihat dalam grup WA induksi akidah akhlak, sama botan? Sama itu Pak. Sama ya. Iya. Nah, baik Bapak sekalian. Perlu saya sampaikan, kebanyakan mahasiswa ini pada bagian ujian pengetahuan ini ya, yang merasa berdebar-debar ya, karena ini adalah penentu ya, penentu. Ketika panjenengan itu sudah melewati beberapa tahapan TPG, nah bagian upeng ini adalah penentu terakhir ya. Banyak di antara peserta
yang dinyatakan lulus dan juga ada sebagian di antara mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus terkait dengan ujian pengetahuan. Ketika mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada UPEng ini, ya, maka dia diwajibkan untuk apa? Mengulang pada kesempatan yang lain. Ya. Ini akan saya tampilkan data kelulusan PPG batch 2 atau tahap kedua, bagaimana mahasiswa dinyatakan lulus dan ada mungkin sebagian yang tidak lulus terkait dengan ujian pengetahuan sehingga dia harus mengulang ya pada kesempatan yang berbeda yang lain. Makanya kemudian dalam program induksi ini mungkin di antara panjenengan ini ada yang first taker, ada yang retaker. First taker itu adalah artinya pengambil ujian pertama. Panjenengan ini yang saya lihat di sini adalah rata-rata adalah first taker. Mungkin ada di antara panjenengan dalam grup ini ada yang retaker, yang mengulang ujiannya. Saya tampilkan terlebih dahulu. Ya. Baik, saya tampilkan dulu. Ini hostnya siapa ya? Kok saya nggak bisa menampilkan, apa ada di antaranya yang jadi host? Saya nggak bisa menampilkan screen ini, share screen. Coba saya telepon dulu. Asif, Pak. Siapa? Ini saya mau menampilkan Tadi share sudah. screen, nggak bisa saya ini. Iya, saya sudah hubungi Ibu As. Belum dijawab ini, Pak. Bu siapa? Ibu Asi, Ibu siapa tadi namanya? Rista. Iya, Coba Bu saya Rista. telepon. Iya, Saya Bu telepon Rista. dulu ya. Saya telepon dulu. Iya. Salam Bu Rista, ini saya mau share screen nggak bisa. Jadi minta tolong saya dijadikan co-host biar bisa share screen atau bagaimana gitu. Iya. Iya belum. Nah. Minta tolong ya Bu ya. Ya saya tunggu. Oke. Assalamualaikum. Oke, ditunggu mawon guys, ketap nggih. Oke. Baik, sambil menunggu informasi dari Bu Rista. Di sini dilaporkan ya. Di tingkat nasional akidah akhlak itu ada 137 orang mahasiswa yang enggak lulus yang berasal dari 7 institusi LPTK ya. Nah, bagian mana mahasiswa yang merasa lemah ini di sini dijelaskan ya. Terutama yang menyangkut pendalaman materi, penguasaan materi ya. Di sini yang lemah misalnya menyangkut materi iman kepada Allah dan kemahaesaan Allah. Ada berapa persen ini? Ada, oh ya, ada 78% ada yang tidak bisa, ini yang bisa menjawab ya, ada yang bisa menjawab. Kemudian yang lemah itu adalah pada bagian dalil, dalil iman kepada Allah. Nah ini dia. Kemudian dalil kepada malaikat, iman kepada malaikat. Kemudian ada pada bagian
konsep iman kepada hari akhir ya. 49% ini kelulusannya, berarti banyak yang lemah di situ. Terus ada juga hikmah iman kepada kitab Allah, ini ada yang banyak yang sekali mahasiswa yang lemah di situ. Konsep iman kepada qada dan qadar, perbuatan manusia terkait dengan qada dan qadar. Kemudian ada tentang konsep syirik dalam ajaran Islam. Konsep sifat Allah dalam Al-Asma'ul Husna. Terus yang lemah lagi yang lain adalah kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Ada kisah keteladanan Nabi Ayub. Ada implementasi iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan manusia. Terus ada juga yang lemah itu adalah konsep dan pandangan aliran tasawuf falsafi. Nah, ini yang mungkin penekanan yang harus kita perhatikan ya, nanti agar supaya kita fokus ke situ ya, fokus ke situ. Tapi tetap kita akan bahas satu persatu setiap kisi-kisi yang sudah kita terima. Coba sekarang saya tampilkan lagi share screen, bisa enggak sudah? Oh, masih belum ini, masih belum ya, masih belum. Bapak Ibu, kita punya waktu 3 hari sampai dengan hari Kamis. Maka kalau saya lihat di kisi-kisi yang sudah ada itu kan ada sekitar untuk akidah akhlak itu mulai kisi-kisi nomor 21 ya, benar ya? Coba dilihat, kisi-kisi nomor 21. 21. Iya kayak itu, menguasai pola pikir dan struktur keilmuan serta materi ajar akidah akhlak. Di situ materi atau topik yang pertama adalah iman kepada Allah dan kemahaesaan Allah. Itu ya, benar ya, ada ketemu ya 21 ya? Iya, Pak, ya. Iya, Pak. Di modul 10 ini, Pak. Ada di Kenapa? modul 10. Ada di modul 10. Iya. Nanti sampai dengan kisi-kisi nomor sebentar. Nah, ini dia. Kisi-kisi nomor 70. Ya, terakhir itu khusus untuk pendalaman materi sampai dengan kisi-kisi nomor 70. Coba dilihat Bapak Ibu. Iya, 70. Benar ya? Nah, di Iya, situ. Pak. Ya, Pak. Itu artinya apa Bapak sekalian? Yang akan kita bahas sampai dengan 3 hari ke depan itu ada 50 kisi-kisi yang akan kita diskusikan bersama. Betul ya? Ada 50 kisi-kisi. Oleh karena itu, saya punya pandangan, target kita hari ini kita akan bahas 20 kisi-kisi ya. Besok kita membahas 20 kisi-kisi berikutnya. Hari yang ketiga, hari Kamis, kita akan bahas 10 kisi-kisi. Seandainya ada waktu, ya kita masih bisa bincang-bincang banyak hal untuk persiapan menghadapi ujian pengetahuan. Sepakat nggih Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi target kita sore hari ini kita akan membahas 20 kisi-kisi, besok 20 kisi-kisi, dan yang hari Kamis adalah 10 kisi-kisi. Bapak Ibu, besok panjenengan akan menghadapi tryout, benar? Pukul berapa tryoutnya? 8 pagi, Pak. Nah, Sampai 8 pagi. Itu perkiraan kan sampai dengan pukul 10. Ya. Nah, ini saya tawarkan. Kalau seandainya besok kita masuk pukul setengah 11 bagaimana? Jadi langsung setelah tryout. Iya, Pak, boleh. Biar nggak terlalu sore gitu ya. Iya, Bapak. Daripada Jadi sonten. setengah 11 perkiraan saya pukul 12 sudah selesai atau setengah 1 paling lambat sudah selesai. Begitu pula hari Kamisnya. Hari Kamisnya juga pukul setengah 11. Oke.
Pukul setengah 11 kita masuk. Nanti akan saya sampaikan pada admin Bu Rista agar linknya itu disetting pukul setengah 11 begitu. Ya. Pukul setengah 11 kita sudah mulai. Untuk hari ini sebenarnya saya menjadwal pukul 9. Tadi saya pukul 9 masuk sendirian, nggak ada lagi yang lain yang masuk, nggak ada. Nah, ternyata Pak, soalnya yang, dari pusat jam 4. yang nyampe pada panjenengan itu katanya pukul 4 ya. Oke, jam Sudah 4 nggak apa-apa. jadwalnya. Jam Untuk 4, hari setengah pertama 4, Pak. kita masuk pukul 4 sore hari ini, tapi mulai besok kita masuk pukul setengah 11 ya. Nah, ini nanti biar linknya itu saya bilang Bu Rista agar linknya disetting pukul setengah 11 saja. Artinya setelah tryout selesai. Nah, tryout panjenengan itu 2 kali kan, nggih? Besok sama lusa, nggih? Oke. Ya, 2 kali. Rabu Kamis. Nah, jadi panjenengan dilatih menjawab soal-soal agar supaya lebih siap menghadapi ujian. Pada saat ujian pengetahuan dengan harapan tingkat kelulusan panjenengan tinggi. Kalau bisa 100% lulus semuanya. Amin, amin. Oke. Baik, kalau sekalian kita coba masuk. Ini saya masih belum bisa ini. Sampai sekarang belum bisa ini. Panjenengan sudah ngeprint kisi-kisi boten? Sampun, Bapak. Nah, kalau sudah kita nggak perlu melihat kisi-kisi melalui share screen ya, langsung saja nggih. Oke. Baik. Baik, Bapak sekalian, kalau kita lihat pada kisi-kisi nomor 21 ya. Di sana ada indikator ya. Indikatornya adalah disajikan narasi konseptual dari para ulama dalam kalam ya terkait dengan iman kepada Allah. Mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep iman kepada Allah. Coba sekarang kira-kira soalnya apa? Konsep iman kepada Allah. Bapak sekalian, Bapak Ibu kan ketika pendalaman materi bersama saya itu kan sudah menghadapi ujian formatif ya. Nah, ada yang masih ingat kira-kira apa soalnya? Kalau menyangkut iman kepada Allah ya. Konsep iman kepada Allah. Tauhid. Itu diantaranya ada tentang apa? Tauhid ya. Kalau di dalam dalam apa namanya? Ya, dalam modul itu kan yang lebih dekat itu adalah konsep-konsep tauhid ya. Betul? Iya Pak, betul Pak. Ya, Bapak Ibu, kira-kira kalau berbicara tauhid itu kira-kira soal mana yang keluar kira-kira? Kalau menyangkut konsep. Contoh soalnya Pak. Ya, kira-kira. Kalau berbicara konsep ini kan kita meraba-raba ya, dengan dipandu oleh kisi-kisi, ya kan? Ada yang punya pandangan kira-kira apa yang akan keluar dalam ujian menyangkut konsep iman kepada Allah ini? Kalau dalam pandangan saya kemungkinan itu adalah kalau menyangkut tauhid adalah perbedaan antara apa? Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, di sini artinya apa? Panjenengan diminta betul-betul paham ya, paham betul perbedaan tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ya enggak? Iya, Pak. Coba, apa bedanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah? Ada yang bisa bantu saya? Tauhid rububiyah kalau rububiyah tentang ketuhanan. Gimana? Ya. Kalau rububiyah tentang ketuhanan biasanya. Kalau rububiyah itu tentang keesaan Allah, kalau uluhiyah itu tentang amaliyah. Iya. Jadi intinya adalah bahwa nanti panjenengan itu
misalnya ya diminta ya menjelaskan dengan soalnya pilihan ganda semuanya Bapak Ibu ya, tidak ada yang esai ya. Ya. Intinya adalah panjenengan diminta untuk bisa bedakan antara tauhid uluhiyah dan rububiyah. Ya. Kalau rububiyah itu apa? Tauhid rububiyah itu apa? Bapak sekalian? Rububiyah adalah Keesaan Allah, Pak. Ya, mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, perbuatannya bahwa Allah itu ya Maha Pencipta. Maha Pencipta, pemelihara ya kan? Iya. Betul kan? Nah, jadi kita mengesahkan Allah, kita yakin mengimani bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Pemelihara. Kalau uluhiyah apa kalau uluhiyah? Amaliyahnya, Pak. Nah, mengesahkan Allah dengan cara membuktikan dalam bentuk ibadah. Nah, ya. Seperti apa? Sholat, ya kan? Puasa. Nah, jadi pembuktian, ya. Pembuktian keimanan dengan cara melakukan ibadah. Nah, itulah yang dimaksud dengan tauhid apa? Uluhiyah. Oke? Nah, seperti itu. Itu aja. Kalau berbicara konsep, ya. Nah, itu pun ternyata dalam beberapa latihan soal masih ada saja ya, beberapa orang mahasiswa yang masih keliru ya. Kadang-kadang bingung yang uluhiyah mana, yang rububiyah mana, gitu kan ya. Tertukar-tukar ya, tertukar-tukar. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Untuk kisi-kisi nomor 21 ya. Ya, Pak, insya Allah. Oke. Nah, kita masuk kisi-kisi nomor 2. Nomor 22. Ditunjukkan beberapa dalil tentang iman kepada Allah. Mahasiswa dapat menelah dalil iman kepada Allah. Nah, kaitannya dengan tadi ya. Dalil tauhid rububiyah itu seperti apa? Dalil tauhid uluhiyah seperti apa? Ya kan? Betul. Misalnya ini misalnya. Ya. Sangat mungkin panjenengan nanti soalnya itu berupa kutipan dari ayat Al-Qur'an, ya kan? Jadi panjenengan itu tinggal menunjukkan ya. Dia masuk kategori tauhid apa? Ya. Apakah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, atau tauhid-tauhid yang lain yang itu memang sifatnya jebakan ya. Misalnya ada tauhid rohmaniyah misalnya kan ya. Atau tauhid rohimiyah gitu kan ya. Nah, gitu ya. Coba misalnya ini. Saya bacakan satu ayat, nanti panjenengan tentukan ya, mana yang benar ya. Coba ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li dzikri. Ini masuk kategori tauhid apa Bapak Ibu? Uluhiyah. Iya. Ini sekedar contoh saja ya. Betul sekali. Jawabannya yang benar adalah tauhid Uluhiyah. Jadi langsung penerapan, sifatnya penerapan. Tidak sekedar tahu pengertiannya tapi langsung penerapan. Kalau ada ayat Al-Qur'an seperti ini masuk kategori tauhid apa? Uluhiyah atau rububiyah? Nah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin dalilnya seperti apa? Jadi yang jangan pahami bahwa ada dalil tersendiri, misalnya dalam Al-Qur'an at-tauhid al-uluhiyah yang nggak pernah muncul, nggak ada ya. Tapi berupa apa? Kutipan ayat Al-Qur'an yang itu lebih dekat pada tauhid uluhiyahkah atau tauhid rububiyah. Sekarang contoh tauhid rububiyah, ayatnya apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an misalnya apa? Surat Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, betul. Ya. Terus misalnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu kan ya. Bahwa Ya. Allah itu Maha Pencipta. Dalam konteks ini mencipta siapa? Ya menciptakan kalian manusia gitu kan ya. Nah, itu berarti apa? Tauhid Ya. ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Insyaallah, Pak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut kisi-kisi nomor 23 ya. Disajikan konsep yang dikemukakan para ulama kalam tentang iman kepada malaikat. Mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep iman kepada malaikat Bapak Ibu. Coba, kira-kira soalnya apa nih? Kepada Menyebutkan malaikat dan tugasnya. Iman kepada malaikat tentang Coba. tugas. Konsep ya, konsep iman kepada malaikat. Tugas malaikat. Bukan. Kepercayaan, percaya pada malaikat. Oke, ya benar. Ya, Nama-nama nggak salah. malaikat yang wajib diketahui, Pak. Oke, kita pertama nama-nama malaikat ya dibuktikan dengan pertama walaupun malaikat itu gak pernah kita lihat, gitu, kan termasuk yang gaib itu kan, kita imani keberadaannya. Jadi keberadaannya harus diimani. Nah, selain keberadaannya yang harus kita imani, diantaranya pembuktiannya adalah kita mengimani atau mempercayai ya nama-nama malaikat yang sudah diajarkan, termasuk tugas-tugas masing-masing malaikat, gitu ya. Nah, itu simple, sederhana. Insya Allah kalau yang bagian ini mudah sekali. Ya. Sekarang contoh soal, ya, contoh soal misalnya. Jika misalnya dalam satu soal ada pertanyaan bersifat kisah atau cerita, ya, yang intinya adalah misalnya ini Hafid adalah seorang guru akidah akhlak misalnya kan ya. Nih Hafid ini selalu berhati-hati dalam bertutur kata dan berbuat. Karena dia yakin setiap apa yang dia ucapkan dan dia perbuat itu ada yang mencatat, gitu kan? Itu sebagai implementasi apa? Iman kepada apa? malaikat. Ah, gitu kan? Implementasi dari apa? Iman pada malaikat raqib dan atid. Nah, seperti itu. Atid. Bisa dipahami, G? Karena konsep iman pada malaikat seperti itu. Itu kisi-kisi nomor 23. Sekarang kisi-kisi nomor 24 ya. Yang itu lebih pada dalil ya. Dari ayat Al-Qur'an atau hadis tentang iman pada malaikat. Mahasiswa mampu memetakan isi kandungan dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Bapak Ibu, misalnya ini contohnya ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 97 hingga 98 ya, menjelaskan tentang hukum seorang yang mengingkari keberadaan malaikat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka apakah hukum bagi mereka yang hukum ini berlaku untuk siapa? Maksud saya menjelaskan tentang hukum seorang yang mengingkari keberadaan malaikat. A, kategorinya adalah sesat. B, dolim. C, misalnya maksiat. D, kafir. E, fasik. Masuk kategori apa Bapak Ibu? Kafir. Berarti masuk kategori apakah? Kafir. Ya.
Karena apa? Ada penegasan di akhir ayat tadi, aduwal lil kafirin. Nah, jadi hati-hati ya. Hati-hati kita dalam membaca soal. Ya. Ya memang mirip-mirip, seolah-olah sesat juga iya gitu kan. Tapi kan konteksnya ayat Al-Qur'an tadi ya kan? Konteksnya ayat Al-Qur'an tadi apa? Aduwal lil kafirin, berarti termasuk kafir. Orang yang tidak beriman kepada malaikat kategorinya adalah kafir. Walaupun dalam ayat yang lain itu bukan kafir tapi apa? Dolim misalnya ya, sesat misalnya. Bisa jadi tergantung konteks ayatnya, konteks dalilnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ke? Insya Allah, Pak. Oke, kita lanjut Saniki. Lanjut pada kisi-kisi nomor 25. Nah, ini pada nomor 25 iman kepada hari akhir. Yang intinya adalah bahwa mahasiswa itu dituntut mampu memetakan isi kandungan dalil-dalil yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Jadi mahasiswa dituntut mampu memetakan isi kandungan dalil-dalil yang berkaitan dengan iman hari akhir. Nah, kira-kira tentang apa Bapak Ibu? Kiamat. Hah? Yaumul bats, Ya, benar. yaumul- Nah, Bapak Ibu, sangat mungkin nanti Bapak sekalian, nanti panjenengan itu apa ya? Disodori soal tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri hari akhir. Ya, kalau hari akhir pasti semuanya itu udah paham ya. Misalnya istilah lain hari akhir itu apa kan banyak ya. Nah, banyak sekali atau sangat mungkin soalnya itu adalah ciri-ciri hari akhir yang itu diambil dari ayat ataupun hadis. Bapak Ibu hafal surat Al-Fitor boten? Juz 30 Al-Infitor. Boten, Pak. Nah, misalnya ya, saya bacakan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, itu kan banyak ciri-ciri hari akhir. Nah, tergantung nanti yang diminta oleh soal itu semuanya atau sebagian. Kalau semuanya ya berarti kita dituntut memahami ayat Al-Qur'an. Misalnya idzas sama'un fatarat itu artinya apa? Infatarat. Wa idzal kawakibun tatharat itu apa artinya? Wa idzal biharu fujjirat apa artinya? Wa idzal qubur bu'thirat. Ya, itu kan semuanya kan ciri-ciri dari apa? Hari kiamat atau hari akhir. Itu jika soalnya itu meminta semua ya ciri-ciri hari akhir yang tertera dalam ayat Al-Qur'an, misalnya dalam surat Al-Infitor ya, pada juz 30 itu ada kan? Atau sangat mungkin itu nanti akan digarisbawahi mana yang diinginkan. Misalnya ya, yang digarisbawahi itu adalah wa idzal biharu fujjirat. Coba mana kira-kira pilihan yang terbaik? Yaitu apabila langit terbelah, bintang-bintang jatuh berserakan, kuburan-kuburan dibongkar, lautan dijadikan meluap, atau setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikan. Mana yang benar? Lautan, Pak. Betul sekali. Yang benar itu adalah wedal biharu fujirat, artinya apa? Air lautan meluap. Jadi dituntut apa? Pemahaman paling enggak bahasa Arab lah, ya toh? Bihar, ya toh? Bahrun, Nggak ngerti bahasa Arab, pripun, Pak? Hah? Kalau nggak ngerti bahasa Arab, Berarti hafal artinya. Ya kan? Atau ya kira-kira mana yang panjenengan tahu artinya? Itu sama faktor sama itu ada pala langit. Wa idal kawakib tatharat. Kawakib itu apa? Bintang.
Bihar berarti laut, lautan. Nah, kalau tinggal dieliminir aja. Oh, ini nggak masuk kategori yang salah. Ini salah berarti ya mengerucut kan begitu kan ya. Kemungkinan akan ditukil dari ayat Al-Qur'an, nanti panjenengan diminta untuk menunjukkan mana ciri-ciri hari kiamat yang dimaksud tadi. Itu nggih Bapak sekalian nggih? Nggih. Oke. Itu kisi-kisi nomor 25. Sekarang kisi-kisi nomor 26. Disajikan kisah seseorang yang menunjukkan keimanannya kepada malaikat. Mahasiswa dapat merumuskan hikmah iman kepada hari akhir. Nah, kira-kira apa soalnya? Hikmah iman pada hari akhir. Bapak Ibu sekalian, coba ya diperhatikan. Misalnya ya, ada soal sebagai berikut. Berikut ini adalah implementasi dari iman kepada hari akhir kecuali ya. Ya salah. Nah, berarti yang salah ya. A. Coba perhatikan mana yang jawaban yang paling benar. Cinta di dalam melakukan ketaatan serta senantiasa menjaga perilaku taat dengan mengharap pahala untuk bekal di hari akhir. Betul. B. Takut untuk melakukan perbuatan maksiat serta ridho meninggalkan perbuatan tersebut karena takut akan siksa Allah di hari akhir. Betul. C. Sebagai hiburan bagi orang mukmin atas apa yang telah dilewatkannya di dunia, bahwasanya kelak di akhirat dia akan mendapatkan nikmat dan pahala. D. Yakin bahwa semua amal perbuatan dicatat oleh malaikat. Betul. C. Ya. C dan D benar. Mana yang benar? Kecuali yang mana? Yang akhir tadi. Yang mana? Yang C ya. C. Apa C tadi? Sebagai hiburan. Sebagai hiburan bagi Orang-orang beriman. orang mukmin atas apa yang telah dilewatkannya di dunia, bahwasanya kelak di akhirat dia akan mendapat nikmat dari dan pahala. Perhatikan kecuali ya. Ya kecuali Malaikat. Yang benar itu yang ada malaikatnya tadi itu, ya kan? Nah, kan isinya itu kan kecuali. Nah, kalau malaikat berarti iman pada malaikat. Ini konteksnya apa? Konteksnya iman pada hari akhir. Maka jawaban yang paling benar kecuali tadi itu adalah apa? Yang ada istilah malaikatnya tadi. Memang kalimatnya gak ada yang salah kesannya kan, ya kan? Nah, maka di sini kita dituntut apa? Kehati-hatian dalam menentukan pilihan. Nah, maka yang malaikat tadi itu isinya adalah yakin bahwa semua amal perbuatan dicatat oleh malaikat, ya kan? Nah, itulah pilihan yang seharusnya panjenengan centang atau panjenengan silang. Ya, karena di sini kecuali berarti yang salah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, nggih? Bisa, Pak. Oke, bagus. Baik, sekarang kita lanjut. Kisi-kisi nomor 27. Ya. Tentang iman kepada kitab Allah. Di sini dituntut mahasiswa dapat mengidentifikasi indikator adanya keimanan seorang kepada kitab Allah. Indikator iman kepada kitab Allah. Berarti kan ciri-ciri ya. Ciri-ciri iman kepada kitab. Ya. Nah, ini misalnya. Ini saya nggak bisa saya tampilkan. Ya. Oke, coba ini aja coba. Saya cek lagi apakah bisa ditampilkan boten niki. Harusnya sudah bisa ini, coba. Oh, sudah bisa. Saya bisa menjadi co-host nih, coba ya. Panjenengan pilih nggih. Nah, ini. Apakah terlihat Allah? Apa? A saja. Apakah A saja atau ada lagi yang lain? Dua, Bu. B. Pak. B. B berarti A dan B.
Iya, Pak. A Ada dan yang bilang D. dan D. Nah, D, A berarti dan D, Pak. A A dan dan D. D. Ya. Ya, jawabannya ini ya, A dan D. D, ini dia ya. Iman terhadap segala sesuatu yang terkumpul dalam kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabinya, dan D itu iman terhadap wahyu diturunkan pada Allah kepada utusannya, baik dikumpulkan dalam kitab maupun tidak. Itu adalah implementasi dari iman kepada kitab. Ya. Memang jawabannya sepertinya benar semuanya ya Bapak Ibu ya. Cuma yang diminta itu adalah yang paling tepat ya. Nah, pilihannya adalah A, AD, B, AC, C, BDE, D, BCD, dan E, DCA. Maka pilihan yang benar itu adalah A dan D. Jadi hati-hati. Ya. Apakah yang E salah? Iman hanya pada Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Ya, iman pada Al-Quran benar, tapi kalau hanya mengimani Al-Quran, tidak mengimani kitab-kitab yang lain, menjadi salah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya? Baik, sekarang hikmah iman kepada kitab Allah, Bapak Ibu. Apa hikmahnya? Itu semuanya ada dalam modul sebenarnya. Nah, di sini ada pilihan lagi seperti ini Bapak Ibu. Bisa dibaca ya? Pilihan gandanya dianu, Pak. Hah? Pilihan gandanya ditampilkan. Ribet, Bu? Pilihan gandanya ditampilkan. Oh iya, ya. Pilihan gandanya tampilkan ya, sebentar ya. Manusia menuju. Nah, tapi ya pilihannya kira-kira apa, tebak dulu karena ini sudah ada kunci jawabannya dari saya. Kalau saya tampilkan pilihan sudah ada jawabannya. A dan E, Pak. Kira-kira apa? E. Apakah A, B, C, A, E atau apa? A dan E. C. A dan E, Pak. A dan Semua benar, Pak. semuanya benar ya? Ya. Ya. Nah A ini dia. dan D. Yang tepat itu adalah apa? Salah. B, C, D. Ya. B, C, E. Nah, Wah, aku malah nilai sing salah. Ini soalnya terlalu mudah. menghukumi dengan adil berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab. Menentukan dan bukti kebenaran risalah. Menjelaskan tentang hikmah iman kepada Allah, kitab Allah yang tepat adalah. Coba pengen lihat dalam modul. Dalam modul itu kan seperti itu. Nah, ini kan hikmah ya. Hikmah itu berarti apa? Hikmah yang bisa diambil oleh kita. Ketika kita mengimani apa? Mengimani kitab Allah. Maka kalau kita beriman pada kitab Allah, otomatis iman kita itu dapat menunjukkan kembali kepada tauhid. Kemudian menghukumi dengan adil berdasarkan apa yang ada dalam kitab. Karena kita sudah iman pada Allah, berarti kita percaya pada isinya kan? Iya. Kemudian meneguhkan dan sebagai bukti kebenaran risalah para rasul, ya kan? Nah, ini dia. Jelas kalau D kan jauh ya, yang agak mendekati benar yang A ya. Iya, menurut. Tapi masalahnya kalau A itu kan ABD ya. Ada yang meragukan berarti D, berarti jangan dipilih ya. Nah, kalau ABC kemudian BDE Kembali. Nah, artinya cari mana yang paling mendekati kebenaran, yang paling tepat. Kan begitu ciri-ciri soal yang muncul nanti. Ya. Baik, Bapak sekalian, kita lanjut pada kisi-kisi 28 ya. Disajikan kisah seseorang yang menunjukkan keimanan kepada kitab Allah, mahasiswa dapat merumuskan hikmah iman kepada kitab Allah. Oh sudah ya 28 ya? 29. 29.
disajikan beberapa ayat Al-Quran atau hadis tentang iman kepada Rasul Allah. Nggak Mahasiswa kelihatan, Pak. mampu memetakan dalil iman kepada Rasul. Nggak kelihatan. Nah, ini saya perlihatkan sekarang. Fanjanahu wa ma. Nah, ini dia. Ini kan terkait dengan dalil ya. Dalil apa? Mukjizat ya. Ya, Nah, kalau ada ayat Al-Quran yang berbunyi fa'anjainahu mamau fil fulkil mashhun. Ini kalau nggak tahu artinya sulit menjawab ya apa ya? Iya, Pak. Ya kan? J. Maka kata kunci adalah fil fulki. Berarti apa? Dalam perahu ya, perahu besar ya. Al-fulk Perahu. kan perahu besar tadi toh. Berarti Iya, Pak. jelas kalau berhubungan dengan perahu berarti Nabi Nabi No. Nuh. Nabi Nuh gitu aja. Ibrahim. Eh? Ibrahim. Api. Api. Kalau laut nggak bisa. Berarti kalau yang ada nar berarti api ya toh. Nah, Nah, kalau musat laut. betul. Tokat. Jadi intinya adalah pemahaman ya. Kuncinya pada pemahaman terhadap ayat ya. Paling nggak tahu 1-2 artinya lah gitu kan. Nah, selanjutnya adalah nomor 30. Disajikan kisah seorang yang menunjukkan keimanannya kepada Rasul Allah. Maisa merumus hikmah iman kepada Rasul. Nggak kelihatan, Pak. Nah ini dia. Mana kira-kira yang benar, yang tepat? Hikmah kepada Rasul. Memahami rahmat. Membawa manusia dengan B betul. B, E. Kalau panjenengan sudah ngeprint modul itu bisa dilihat modulnya sehingga bisa menentukan jawaban yang paling benar. A, B, A, C, AB. A, C, A, B, E. Ada ACE, ada ABE gitu ya. Dicoba. Yang benar adalah luar biasa tadi jawabannya. Tadi ACE ya. ya. ACE, oke? Kata Rasulnya Bagus, semua, bagus Pak. sekali. Wah, itu udah ini tanda-tanda sudah kelihatan tanda-tanda lulus upeng Amin, ini. ya Allah. ACE. Jadi Bapak Ibu, jadi intinya semua soal itu ada pada modul ya. Jadi kita dituntut menguasai modul. Nah, kita sudah dipandu oleh kisi-kisi ya. Kisi-kisinya ada, tinggal kita mencari contoh soalnya seperti apa atau kita buat soal sendiri juga bisa. Baik, kisi-kisi nomor 31. Ya. Nomor 31. Disajikan konsep Belum kelihatan, Pak. Kodo dan kodar, Pak. belum. Kita baca kisi-kisinya dulu nomor 31 ya. Ya. Kodo dan kodar. Mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep iman kepada qada dan qadar. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami bersama dalam modul itu kan ada perbedaan pendapat ulama ya. Pengertian tentang qada dan qadar. Masih ingat Batan? Insya Insya Allah. Allah, Pak. Ya, jadi kebolak-balik maksud saya seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan bahwa qada itu adalah ketentuan Allah itu. Iya. Iya, Pak. Sedangkan qadar itu adalah realisasinya ya enggak? Iya, yang sudah. Nah, Oke, pendapat yang lain ya. Qadar itu adalah ketetapan Allah, sedangkan qada itu adalah realisasi. Itu tolong nanti diingat-ingat dalam modul itu ada. Tergantung nanti soalnya seperti apa, hanya sekedar antisipasi saja. Tapi terlepas dari itu misalnya di sini ada soal ya. Oke, sudah ada jawabannya ini. Sulit untuk dihilangkan ini ya. Terlepas dari perbedaan pendapat antar ulama tentang qada dan qadar. Mereka ada perbedaan pendapat ulama ya. Terdapat prinsip yang harus dipegang dalam meyakini qada dan qadar. Ini menjebak ini ya. Al-masyiah, al-khalqu, al-ilmu, al-kitabah, al-khalqu, al-mumatsalah, al-ilmu, al-maktubah, al-ilmu, al-maktubah, al-masyiah, al-khaliq, dan seterusnya. Jadi ini bermain kata.
Kalau dalam modul mana yang benar? Wah, ini susah ya Pak ya ini Pak. Ya, maka panjenengan harus menguasai modulnya. Di sana dalam modul ada prinsip-prinsip dalam mengimani qada dan qadar. Di sini jawaban yang benar itu adalah masyiah, al-khalqu, al-ilmu, dan al-kitabah. Jadi ada 4 prinsip. Ya. Kalau dilihat dari pola pilihannya itu kan macam-macam. Kalau B coba al-khalqu sama dengan di atas. Nah, ada tambahan al-mumatsalah. Masalah. Al-ilmu lalu al-maktubah. Dalam modul al-kitabah, bukan al-maktubah, ya. Yang C al-ilmu al-maktubah al-masyi al-khaliq. Masih ada. Akar katanya sama, al-khalqu sama al-khaliq akar katanya sama. Cuman yang benar itu adalah al-khalqu bukan al-khaliq, ya kan? Yang D al-khalqu al-haditha al-alim al-maktubah. Dan E al-asola al-khalqu al-ilmu al-maktubah. Di sini ada satu yang salah yaitu al-asolah yang tidak ada dalam modul, ya kan? Al-asolah itu adalah asli. Nah, maka pilihan yang benar itu adalah A, al-masyiah, al-khalqu, al-ilmu, al-kitabah. Alangkah baiknya untuk antisipasi jika Bapak Ibu juga memahami maksud dan arti dari 4 prinsip ini, al-masyiah, al-khalqu, al-ilmu, al-kitabah. Jadi prinsipnya ada 4, cuman juga ikut pahami. Siapa tahu yang keluar dalam ujiannya tidak seperti ini bentuknya, ya kan? Malah justru pada arah perbedaan antara al-masyiah, al-khalqu, al-ilmu, dan al-kitabah. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu saya? Insya Allah. Oke, matur nuwun. Sekarang nomor 32. Kisah seseorang yang menunjukkan keimanannya kepada qada dan qadar. Mahasiswa dapat merumuskan hikmah iman kepada qada dan qadar. Ini insya Allah mudah sekali. Misalnya di sini ada contoh, ya. Nah, ini dia. Ini dia. Ya. Pak Farid. Pak Farid saat ini berposisi sebagai guru. Oke. Sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kegiatan keluarga, Pak Farid ingin mengubah nasibnya menjadi penyerah membantu dalam Al-Qadar ya Pak kayaknya. Al-Khodar. Al-Qadar. Bisa mengubah nasib. Soalnya hal yang perlu dilakukan Pak Farid dalam rangka meraih hidup terbaik dan mengambil takdir yang diharapkan adalah sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa pilihan, ya. Tulus ikhlas, bersyukur, tawakal, ridho akan keadaan dengan selalu menyelesaikan tugas sebaik mungkin sambil mempelajari dan memulai peluang baru. Di ini doa yang kuat. Sabar dengan cara bahagia menjalankan pekerjaan yang dimiliki dan tidak mengeluh dalam urusan apapun. Ingat, lihat konteksnya, konteks soalnya. Jadi Pak Farid itu adalah guru, ya. Iya. Dia ingin mengubah keadaan, ya, ingin mendapat, ya wajar lah. Guru kan pastinya setiap orang ingin punya penghasilan tambahan, ya. Iya, lebih. Nah, maka dia itu apa? Melakukan ikhtiar. Ikhtiar Pak. Lalu Melakukan ikhtiar. ikhtiar, ya. Mengubah nasibnya menjadi lebih baik dan meraih impiannya sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi, ya. Iya. Ini. Mengubah nasib melalui ikhtiar. Betul, melakukan usaha yang lain, ya toh. Maka pertama, ya, ridho, ya, terhadap keadaan yang dia terima sekarang dengan cara apa? Selalu menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai seorang guru, ya, sambil mempelajari peluang-peluang baru, ya toh. Misalnya buka usaha apa di luar kewajiban mengajar dia, kan gitu, ya. Iya. Sambil diiringi doa yang kuat. Bapak Ibu, untuk menjadi guru
apakah dilarang sambil membuat atau membuka usaha? Tidak. Pak. Nah, boleh kan, yang penting adalah kinerja kita ya. Ya, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tugas kita harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mulai kalau dalam undang-undang itu kan kinerja guru diukur melalui apa? Bagaimana guru itu membuat perencanaan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana guru melakukan penilaian pembelajaran. Terus yang keempat itu adalah memberikan bimbingan ya kepada peserta didik. Jadi semua itu dilakukan, kan gitu ya. Nah, maka di sini ridho Akan dengan keadaan. keadaan yang ada sekarang dan selalu menyelesaikan tugas sebaik mungkin tanpa mengurangi kualitas kinerja ya. Iya. Sambil mempelajari dan memulai peluang baru diiringi doa yang kuat. Nah, itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau kita baca pilihannya seolah-olah benar semuanya. Tentu saja yang diharapkan itu adalah pilihan yang paling Terbaik. tepat sesuai dengan soalnya. Nonton nggih? Oke, kita masuk pada kisi-kisi nomor 33. Disajikan berkonsep pemikiran qada dan qadar, mahasiswa dapat membedakan perbuatan manusia terkait dengan qada dan qadar Allah. Nah, ini dia. Bapak Ibu, nah ini gampang nih. Coba. Pak Ali tahu bahwa setiap KB dalam materi PG ada ujiannya. Oleh karena itu, di antara kesibukannya sebagai guru, Pak Ali menyisihkan waktu untuk membaca modul dan sumber lainnya agar mencapai hasil maksimal. Hasil ujian dia pasrahkan kepada Allah. Apa yang Pak Ali adalah contoh dari sikap apa? Nah, ada tawadhu, tawakal, pasrah, semangat belajar, dan ikhtiar. Ini sudah umum lah ya. Umum ya. Setelah usaha, artinya kita harus tawakal. Oke. Baik, kita lanjut pada kisi-kisi nomor 34 ya. Ini sudah menyangkut tentang apa? Pembagian akhlak. Nah, ini mudah ini. Kalau sekedar pembagian akhlak, panjenengan sudah tahu semuanya. Ada berapa akhlak? Jenis akhlak Bapak Ibu? Apa aja Bu? Baik, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Bapak Ibu sekalian. Nah, karena yang diminta ini adalah konsep akhlak dari para ahli, para ulama. Nah, di sini tentu saja mungkin nanti panjenengan akan dimintai untuk menjelaskan atau milih jawaban mana yang merupakan penjelasan tentang akhlak menurut para tokoh dan ahli. Di sini misalnya, ya, di sini misalnya di sana ada M Amin, ya, dalam modul itu ada M Amin. Nah, M Amin bagaimana dia menjelaskan tentang akhlak? Dalam modul itu dijelaskan, ya, M Amin menjelaskan tentang baik buruk, hal-hal yang harus diperbuat, jalan benar yang harus dilalui, dan bagaimana seorang bersikap terhadap orang lain. Ini unsur-unsur akhlak ya, unsur-unsur akhlak ya. Maaf, ini unsur-unsur akhlak. Jadi tentang baik dan buruk, hal-hal yang harus diperbuat, jalan benar yang harus dilalui, dan bagaimana seharusnya seorang bersikap terhadap orang lain. Ini pendapatnya M Amin. Kalau pendapatnya Ibnu Miskawih maupun Al-Ghazali tentang akhlak yang hampir sama. Masih ingat buatan? Ma huwal akhlak indal Ghazali au inda Ibnu Miskawih. Apa itu akhlak menurut Al-Ghazali ataupun pendapatnya Ibnu Miskawih? Intinya apa Bapak sekalian? Kebiasaan yang tidak perlu pemikiran atau betul, kebiasaan yang itu pemikiran. Ucapan perbuatan yang munculnya spontan tanpa melalui proses pikir terlebih dahulu. Misalnya ada suara ledakan, spontan keluarnya apa? Astagfirullah. Nah, itu akhlaknya ya. Itu akhlaknya. Ada ledakan yang spontan keluar apa? Asemi gitu kan ya. Nah, itu juga akhlaknya gitu kan ya. Itu akhlaknya ya. Tapi kalau masih dipikir,
ada letusan, mau ngucap apa ya? Oh iya, aku ingat diajari oleh Pak Guru itu cara mengucapkannya adalah astagfirullah. Masih belum akhlak ya. Iya. Nah, itu masih pembiasa. Biasa. Nah, makanya dibiasakan dulu sampai kemudian munculnya spontan. Makanya Bapak Ibu guru di sekolah itu kalau sebelum pelajaran dimulai ngajari apa? Berdoa dulu gitu ya. Pembiasaan kan, Ge? Iya, Pak. Dibiasakan berdoa, dibiasakan apa lagi? Hafal-hafal. Macam-macam lah. Macam-macam lah pokoknya. Harapannya pembiasaan yang dilakukan terus-menerus itu menjadi akhlak. Sehingga suatu saat kelak keluarnya itu spontan. Nonton nggih? Ingat-ingat, mungkin keluar pendapatnya Ghazali dan Ibnu Miskawi apa itu akhlak, intinya adalah entah itu perkataan maupun perbuatan yang keluarnya secara Spontan. tanpa melalui proses pikir terlebih dahulu. Kalau masih dipikir itu bukan akhlak ya. Belum akhlak, masih pembiasaan. Jadi akhlak itu adalah produk dari pembiasaan. Nah, ini kalau yang ini soal 34 ini adalah unsur-unsur ilmu akhlak menurut apa? Muhammad Amin. Sekarang kisi-kisi 35. Mahasiswa dapat menyimpulkan ragam akhlak terpuji terkait diri sendiri. Wah, ini gampang ini ya. Monggo Bapak Ibu baca itu soalnya. Bagaimana seorang guru? Karena alasan apa? Nah, ini sudah ada uji jawabannya. Ya, Farid sadar bahwa RPP adalah bagian tolak ukur kerja guru. Farid takut diberi sanksi. C. Farid sadar punya RPP dan dia sengaja menyiapkannya. D. Farid khawatir dianggap guru yang tidak profesional. E. Farid yang RPP agar menjadi guru teladan. Tentu saja yang paling tepat itu adalah sadar pentingnya RPP. Ingat dulu sekalian, RPP itu kan rencana itu kan sebagai pedoman ya enggak? Nah, kemarin itu waktu ujian kinerja saya melihat ada masih guru ya praktek pembelajarannya beda dengan RPP-nya. ada. Walaupun enggak semuanya. Itu artinya apa? RPP belum dijadikan pedoman ya. Nah, kalau sudah RPP dibuat sungguh-sungguh serius, ya maka jadikan pedoman, ya. Ikuti, jadikan acuan. Jangan RPP-nya A, pelaksananya B, ya, jangan ya, jangan. Oke, baik kita masuk pada kisi-kisi 36 ya. Di sini disajikan cerita tentang seorang anak menunggui, mendampingi dan berikan bantuan pada ibunya di mana kondisi seorang ibunya sering sakit. Mahasiswa dapat memiliki adab kepada orang tua. Ya ini enggak terlalu ini ya, saya kira gampang kalau sudah masuk akhlak insya Allah kita semuanya bisa. Karena begini Bapak Ibu ya, kita ini kan sering kali kepribadian kita ini terpecah atau terbelah. Kalau akhlak itu dalam tataran kognitif insya Allah semuanya bisa ya kan. Nah ujian ini saya yakin masuk tataran kognitif pengetahuan. Insya Allah panjenengan bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, yang sulit itu adalah apa? Melaksanakan sesuatu yang kita tahu baik dan meninggalkan sesuatu yang kita tahu itu buruk. Gimana nopo nggih? Makanya dalam doa kesalahan kita itu Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang baik agar tetap baik. Warzuqna tiba'ahum maksudnya. Dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti kebaikan itu atau melakukan kebaikan itu. Wa arinal batila warzuqna tinabah. Dan tampakkanlah kepada kami yang batil agar terketan batil. Kok bisa gitu ya? Berarti kadang-kadang batil itu kelihatan baik ya di mata manusia ya. Nah,
kadang-kadang kebatilan itu tampak baik. Tapi yang kita minta di sini adalah agar supaya batil itu tetap kelihatan batil. Tapi yang paling penting itu adalah warzuq najtinabahu, dan berilah kita kemampuan untuk apa? Meninggalkan kebatilan. Bapak Ibu, kira-kira para pelaku korupsi di negara kita itu tahu nggak kalau korupsi itu haram? Tahu, Pak. Tahu, Nah, kenapa kok masih melakukan? Ya karena Pengeluarannya Karena banyak. tidak Betul, ditunjukkan itu yang saya maksud. batil adalah batil. Itu masalahnya. Tahu kalau korupsi itu haram, tapi kok ya dilakukan ya. Jadi para pelaku korupsi itu bukan berarti tidak tahu kalau korupsi itu haram, ya kan? Makanya doa ini penting, dalam keseharian ini penting sekali. Kelihatannya sederhana tapi luar biasa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu luar biasa sekali ya. Karena tidak semua orang yang tahu ini batil mau meninggalkan, malah masih melakukan, ya kan? Iya. Nah, ini penting ini. Oke. Baik, kita lanjut. Kisi-kisi 36 ini. Nah. Contoh perilaku guru yang tepat dan pertama dalam mengajarkan akhlak mahmudah kepada peserta didik dalam belajar dalam kelas ini. A. Membiasakan semua jenis alat terpuji dalam pembelajaran. B. Menekankan pembiasaan jenis alat terpuji sesuai indikator turunan KD1 dan kedua yang diajarkan. Memilih model. Nah, tentu saja ini hampir semuanya benar. Cuman mana yang paling tepat? Seperti yang sudah saya sampaikan dalam materi ya. Ya, kita dalam mengajarkan akhlak KI1 dan KI2 atau KD1 KD2 ya usahakan disesuaikan ya dengan KD-nya ya. Misalnya yang diajarkan materi menghindari godop kok malah yang yang dilatihkan malah yang lain ya. Nilai sabarnya nggak diajarkan. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Otomatis itu ya yang harus kita jadikan acuan. Baik, kita masuk pada kisi-kisi 37 Bapak Ibu sekalian. Kisi-kisi 37, mahasiswa dapat merumuskan ragam akhlak terpuji dalam kehidupan sosial, bernegara dan berbangsa Bapak Ibu. Di sini ada contoh soal guru yang berperilaku menghindari konfrontasi dan segala bentuk kekerasan manakala menyikapi segala sesuatu yang berbeda dengannya merupakan cerminan dari perilaku tawasud, tawazun, toleran, musawah, dan ukhuwah. Ini tentu saja dituntut pemahaman arti dari masing-masing istilah ya. Tawasud, tahu nggak artinya apa Bapak Ibu sekalian? Moderat ya. Tawasud itu artinya moderat atau tengah-tengah gitu ya. Kalau tawazun? Tawazun seimbang. Seimbang. Toleran saya kira sudah. Musawah? Sama ya. Nah, atau adil. Ukhuwah, persaudaraan. Maka pilihan yang tepat itu adalah tawasud atau moderat. Nah, sekarang lagi ngetren-ngetrennya moderasi beragama soalnya ya. Nah, tawasud itu merupakan istilah yang digunakan dalam materi moderasi beragama. Baik, kita lanjut. Kisi-kisi 38. Mengidentifikasi konsep akhlak tercela dalam Islam, Bapak Ibu. nggak kelihatan. Ya, ini diperlihatkan. Ya. Sikap pasif adalah salah satu akhlak mazmumah. Dalam modul, ingat, dalam modul ada contoh akhlak mazmumah itu adalah apa? Pasif, ya, yang sering dijumpai guru pada diri peserta didik saat pembelajaran. Berikut ini adalah salah satu contoh tindakan yang tepat oleh guru untuk mengatasi masalah tersebut. Apa kira-kira? Sifat tercela mazmumah. Kalau contohnya nggak kelihatan. Berikut ini adalah contoh tindakan yang tepat oleh guru untuk mengatasi masalah akhlak mazmumah. Pilihannya membuat RPP yang bagus, membuat indikator yang hot, menerapkan active learning, menerapkan PBL, PJBL, menggunakan media berbasis IT Bapak Ibu. Jadi sikap pasif siswa dalam mengikuti proses pembelajaran adalah contoh
dari akhlak madmumah. Ngoten nggih? Agar supaya tidak pasif, maka harus diaktifkan. Maka guru menerapkan apa? Active learning. Active learning kan banyak. Ada PBL, ada PJL. Kalau PBL, PJL berarti kan membatasi diri. Ya toh? PBL dan PJBL berarti membatasi diri. Padahal masih banyak model-model pembelajaran yang masuk kategori apa? Active learning. Oke. Lanjut, kisi-kisi 39. Ya, dijelaskan beberapa kondisi bahagia yang dialami seorang anak didik di madrasah. Mahasiswa dapat mengidentifikasi hikmah dilarangnya hak tercela. Insya Allah ini gampang, ya. Di sini dicontohkan misalnya kantin tanpa penjaga. Tujuannya apa Bapak sekalian? Kejujuran, koperasi, jujur. Terbiasa apa? Jujur. Melatih kejujuran, Pak. Enggak, ini coba lihat. Kan ada pilihan yang lebih tepat ya. Jujur atau menghindar dari sikap mencuri. Menghindari dari sikap mencuri. Nah, kan di sini kan lihat soalnya. Kantin tanpa penjaga, kan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Harapannya adalah menghindar diri dari sikap mencuri. Karena mengambil sesuatu yang bukan haknya itu ya pasti mencuri ya kan? Atau sebenarnya istilahnya di sekolah itu adalah kantin kejujuran ya? Iya, Pak. Iya. Nah, tergantung soalnya. Tujuannya apa? Melatih Mencuri. melatih sikap jujur. Makanya saya bilang tergantung konteks soalnya, ya. Di sini konteksnya apa? Tanpa penjaga, gitu kan ya. Nah. Oke, lanjut. Yang terakhir, target kita di sini kan ada 20 kisi-kisi. Kisi-kisi yang terakhir adalah disajikan beberapa teks berbahasa Arab yang berkaitan syirik. Mahasiswa dapat menentukan konsep tentang syirik dalam ajaran Islam. Nah, ini dia. Bapak Ibu, di sini kan ada di atas kita sudah membahas uluhiyah dan rububiyah ya. Ya. Menyembah Tuhan selain Allah adalah contoh perbuatan syirik apa? Rububiyahkah, uluhiyahkah, asma wa sifat atau akbar? Dalam modul itu dua kategori ya. Apa? Kategorinya adalah, nah di sini ada B dan D. Ya, dia termasuk syirik uluhiyah. Sekaligus apa? Syirik akbar. Ya. Nah di sini tentu saja yang kita pilih ya pilihan yang lebih tepat. Ya, dan Ya, Bapak Ibu sekalian, itu pembahasan kita ya, itu sekedar contoh-contoh soal yang saya buat untuk materi hari ini ya, untuk memudahkan kita melakukan pembahasan. Karena saya yakin kalau tidak ada contoh soal ya sulit untuk kita diskusikan meraba-raba pokoknya. Nggak bisa meraba. Diskusi tentang kisi-kisi. Contoh soalnya apa ya? Seperti apa ya? Bingung, hanya bingung. Paling enggak ini sedikit memberikan gambaran ya kurang lebih walaupun nanti ya kurang lebih enggak sama persis ya paling enggak mendekati. Monggo nanti panjenengan bisa buat soal sendiri enggak apa-apa. Yang penting ikuti kisi-kisi saja. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Barangkali ada contoh soal diberikan Pak. Share, Pak. Oh iya, nanti di akhir ini saya kasih contoh soal. Saya kirimkan dalam grup nanti ya pada hari ketiga ya. Iya Pak. Dalam grup saya kasih contoh soal. Ya, contoh soal saya kasihkan nanti. Bahan belajar. Bahan belajar. Cuman ingat jangan terlalu terpaku dengan contoh soal. Contoh soal kan juga buatan kita yang juga sama-sama meraba ya kan. Saya saja juga meraba-raba gak tahu soalnya apa kan. Ya kan? Iya. Ya, tapi alhamdulillah yang kemarin saya kan juga pengisi materi induksi ini juga untuk tahap kedua. Alhamdulillah itu untuk akidah akhlak 97% lulus alhamdulillah. Amin ya Allah.
Dan saya yakin bukan karena materi induksi, tapi karena mahasiswanya yang pintar-pintar memang. Iya, kembali ke modul. Dengan dosennya, Pak. Ya ada yang nggak lulus ada, tapi ya saya Siapa dulu harap dosennya, Pak? Pak semoga Rozi? lulus Dosennya semuanya. pintar dulu, Pak. Kak Rozi gitu loh. Amin. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan buatan? Cekap ya? Cara Ibu selanjutnya di rumah pelajari kisi-kisinya, baca modulnya. Insyaallah. Ini penentu terakhir ini. Nah, kalau UP-nya nggak lulus, ya remedinya susah, nunggu tahap berikutnya nanti kelamaan ya. Nah, Ya, kalau doanya pendalaman aja, materi nggak lulus kan bisa kasih tugas tambahan lulus ya kan. Nah, Ya, minta karena doanya, ini Pak. Bapak Ibu sekalian yang dihadapi itu adalah perangkat komputer yang tidak berperi kemanusiaan ya. Ya kan? Nah, kalau UKIN kan masih manusia yang menilai. Asal tidak aman ya insya Allah lulus ya kan? Nah, kalau Upeng ini komputer. Kalau salah ya salah. Nggak ada luwung salahku cuman Siti kok nggak lulus ya. Raiso, lulus nggak lulus ya kan? Nah, karena komputer itu bukan manusia. Maka kita siapkan lebih baik, Nyaman lebih intinya, siap Pak. pokoknya sehingga sesuai dengan keinginan komputer pokoknya gitu kan. Nah, Insya Allah Pak ya. ya pokoknya usaha dan berdoa. Saya kira itu cekap. Insya Allah ketemu lagi besok pukul 10:30 nggih. Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Siap, ya. Monggo. Kita Iya, tutup siap. pertemuan kita sore hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang Bapak Ibu. Ya, Pak.